wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan pendekatan prediktif, positif, perataan laba, dan manajemen laba. Adapun anggota kelompok kami yaitu Berliana Putri Wijaya dengan akhiran NIM 411, Sabrina Suratul Qaimah dengan akhiran NIM 425, Rizka Koesdiawati dengan akhiran NIM 440, Muhammad Rifki Kemalia Hafi dengan akhiran NIM 459, Amelia Trianingsi Handayani dengan akhiran NIM 468, dan Ulia dari Suba dengan akhiran NIM 486. Saya akan mempresentasikan materi yaitu prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Ada 6. Yang pertama, analisis time series. Analisis time series adalah sebuah pendekatan metodologi struktural di mana keterkaitan statis dalam seperangkat data dapat diuji. Nilai masa lalu seperangkat data tunggal digunakan untuk memberi arah berkenaan dengan realisasi masa depan dari seperangkat data yang sama. Riset analisis time series difokuskan terutama pada sifat-sifat time series dari earnings yang dilaporkan dan isu-isu prediksi dalam analisis time series. Yang kedua, prediksi kesulitan. Penerapan yang paling relevan dari pendekatan prediktif adalah upaya yang dibuat untuk mencari karakteristik yang tervalidasi secara empiris, membedakan antara perusahaan yang secara keuangan mengalami kesulitan dengan perusahaan yang tidak mengalaminya. Dalam studi univariate Beaver yang menguji seperangkat rasio akuntansi untuk memprediksi kegagalan perusahaan, hasil yang paling penting adalah kemampuan prediksi yang superior rasio-rasio arus kas terhadap total utang diikuti oleh income bersih terhadap total aset. Sebuah model logik diusulkan oleh Ohson untuk menguji pengaruh 4 faktor dasar terhadap probabilitas kebangkrutan, yaitu yang pertama besar perusahaan, yang kedua ukuran-ukuran struktur keuangan perusahaan, yang ketiga ukuran-ukuran kinerja, dan ukuran-ukuran likuiditas. Selanjutnya yang ketiga, prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. Visan menguji kekuatan sebuah model 4 faktor untuk menjelaskan perbedaan dalam premium risiko obligasi perusahaan industrial, yaitu variabilitas earnings diukur dengan koefisiensi variasi EAT 9 tahun terakhir. Lalu yang kedua, solvensi atau reliabilitas dalam memenuhi kewajiban diukur dengan panjangnya waktu sejak peristiwa-peristiwa berikut ini terakhir kali terjadi, seperti pendirian perusahaan, bangkit dari kebangkrutan, atau sebuah kompromi dibuat di mana kreditur menyelesaikan kurang dari 100% dari klaim mereka. Yang ketiga, struktur modal diukur dengan nilai pasar ekuitas atau nilai nominal utang perusahaan. Dan yang keempat, nilai total nilai pasar obligasi perusahaan. 3 variabel pertama merepresentasi proksi yang berbeda untuk risiko kemacetan. Variabel keempat merepresentasi sebuah proksi bagi risiko keterpaparan. Keempat variabel tersebut menjelaskan 75% variasi dalam premium risiko obligasi. Lalu yang keempat, perilaku restrukturisasi perusahaan. Perilaku restrukturisasi perusahaan mencakup mekanisme-mekanisme seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divestitures, privatisasi, leverage buyout, dan spin-offs. Semua itu dilakukan baik untuk memaksimumkan nilai pasar ekuitas pemegang saham atau memaksimumkan kemakmuran manajemen. Riset memfokuskan pada karakteristik perusahaan yang diambil alih dan tidak diambil alih dan mencakup 2 bidang, yaitu analisis klasifikator ex post dan analisis prediktif ex ante, menggunakan model univariate maupun multivariate. Semua studi tersebut menunjukkan pada relevansi berbagai rasio akuntansi dalam klasifikasi atau prediksi pengambil alihan. Keterbatasan studi-studi tersebut sama dengan yang dihadapi dalam kasus prediksi tekanan keuangan atau distress. Selanjutnya yang kelima, keputusan-keputusan kredit dan pinjaman bank. Keputusan perdagangan dan pemberian pinjaman bank merupakan contoh lain peristiwa ekonomis yang dapat dijelaskan dan atau diprediksi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Dari sisi perspektif pendekatan prediktif, riset terdiri dari pengaplikasian dan pemprediksian penilaian kredit atau perubahan yang terjadi berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Keputusan pemberian pinjaman oleh bank juga telah menjadi subjek penelitian empiris dan prediktif. Pathaway dan Sin melanjutkan alur penelitian yang sama menggunakan model penyekatan berbasis dasar dan akuntansi. Akuntansi telah terbukti memberikan waktu tunggu yang bernilai yang dapat digunakan oleh regulator untuk menjalankan tanggung jawab pengaturan secara lebih efektif. Yang terakhir, keenam, peramalan informasi laporan keuangan. Karena analis sekuritas dan hampir semua lembaga peramalan memfokuskan pada lingkungan AS, akuntan manajemen dan
Manajer keuangan perusahaan multinasional atau MNCs mungkin harus mendasarkan diri pada upaya mereka sendiri untuk meramalkan earnings perusahaan lain dan menyediakan ramalan earnings mereka sendiri. Pilihan teknik mereka mungkin mekanis atau non-mekanis dan univariat atau multivariat. Pendekatan peramal univariat mekanis meliputi model rata bergerak dan model univariat Box-Jenkins. Model peramalan multivariat mekanis meliputi model regresi, model fungsi transfer Box-Jenkins, dan model ekonometrik. Akhirnya, model non-mekanis meliputi model univariat seperti ekstrapolasi kurva visual dan model multivariat seperti pendekatan analisis sekuritas. Ramalan tersebut dapat dievaluasi baik dalam dispersinya atau biasnya. Prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi, pendekatan pasar dan akuntansi eksternal. Pendekatan prediktif dalam akuntansi menekankan pada pentingnya penggunaan angka akuntansi yang memiliki keterkaitan tinggi dengan harga pasar, karena dianggap lebih berguna dalam konteks pasar modal sebagai suatu agregat, yakni menyoroti reaksi pasar secara keseluruhan ketimbang perilaku investor individual. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kegunaan informasi akuntansi difokuskan pada dampaknya terhadap reaksi pada pasar sekuritas. Pasar sekuritas sendiri ini berperan sebagai tempat pertukaran yang teratur yang memungkinkan investor untuk secara berkesinambungan memperdagangkan klaim atas konsumsi saat ini dan di masa depan, sehingga membenarkan penggunaan prediksi reaksi pasar dalam perkembangan teori akuntansi. Model pasar yang efisien secara umum diasumsikan bahwa pasar sekuritas efisien di mana dalam kondisi equilibrium kontinu nilai intrinsik sekuritas berfluktuasi secara acak dan harga pasar selalu mencerminkan nilai intrinsik yang diakui sebagai nilai dengan harga wajar berdasarkan estimasi individu dengan informasi dan kompetensi yang setara. Hipotesis pasar yang efisien dengan mendefinisikan suatu set informasi dalam 3 cara yang berbeda, membedakan 3 areas efisien pasar, yaitu bentuk lemah, semi kuat, dan kuat. Yang pertama, bentuk lemah dari hipotesis pasar yang efisien. Ini menyatakan bahwa return atau harga-harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan sekuensi return atau harga masa lalu. Yang kedua, bentuk semi kuat dari hipotesis pasar efisien yang menyatakan bahwa return atau harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia dalam publik. Yang terakhir, bentuk kuat hipotesis pasar efisien yang menyatakan bahwa return atau harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi, tidak hanya informasi yang tersedia secara publik. Market-based accounting research atau riset akuntansi berbasis pasar modal merupakan pendekatan yang mengkaji keterkaitan antara informasi akuntansi, khususnya earning, dengan harga dan volume perdagangan sekuritas di pasar modal. Market-based accounting research ini berakar pada penelitian awal Ball and Brown serta Beaver pada tahun 1968. Ball and Brown meneliti hubungan antara earning dan abnormal return saham dengan menggunakan window selebar 18 bulan. Sementara Beaver meneliti reaksi volume perdagangan terhadap pengumuman earning dengan window 17 minggu. Kedua studi ini menunjukkan bahwa informasi earning memiliki pengaruh terhadap perilaku pasar modal, baik dari sisi harga ataupun volume perdagangan. Hasil penting dari kedua penelitian tersebut membuka jalan bagi riset-riset selanjutnya untuk menguji kegunaan atau usefulness informasi akuntansi secara lebih mendalam, termasuk terhadap laporan kuartalan, standar akuntansi baru, atau peristiwa perusahaan lainnya. Market-based accounting research ini menggunakan data keuangan dari perusahaan publik
untuk mengamati bagaimana investor dan kreditur merespon informasi tersebut, terutama melalui pengukuran earning tidak terduga atau unexpected earnings, abnormal returns, dan harga saham. Riset ini awalnya bersifat asosiatif atau association studies, namun dalam kondisi tertentu seperti penggunaan jendela waktu yang sempit bisa menunjukkan hubungan kasual atau causation antara informasi akuntansi dan reaksi pasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pendekatan akuntansi positif. Pendekatan positif dalam akuntansi sendiri berfokus pada penjelasan dan prediksi praktik akuntansi yang benar-benar terjadi di dunia nyata, bukan hanya sekedar penilaian benar atau salah secara teori saja. Pendekatan ini muncul dari paradigma antropologis atau induktif, di mana paradigma ini memperhatikan praktik yang berjalan serta sikap manajemen terhadapnya. Selain itu, tujuan dari pendekatan akuntansi positif ini sendiri adalah untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau utilitas pihak-pihak terkait. Akuntansi dipandang sebagai hasil keputusan manajerial yang rasional berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat untuk memaksimalkan kepentingan pribadi masing-masing pihak. Selain itu, pendekatan ini didukung oleh dua paradigma, yakni paradigma informasi ekonomi dan paradigma agensi analitis. Apa sih paradigma ini? Paradigma informasi ekonomi mencakup beberapa teori yang berfokus pada penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks akuntansi, paradigma ini berhubungan erat dengan bagaimana informasi yang disediakan oleh laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh manajer, pemilik, atau pihak-pihak yang memang membutuhkan itu untuk membuat suatu keputusan yang rasional. Lalu paradigma agensi analitis, mereka ini melihat sebagai kumpulan kontrak antara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda, seperti antara pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, yang mencoba menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya melalui pengaturan yang kontraktual. Selanjutnya ada teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi pemilihan kebijakan akuntansi oleh pihak manajemen. Teori ini mengasumsikan bahwasanya manajer dan pihak-pihak terkait yang bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingannya pribadi, sehingga pilihan-pilihan akuntansi ini akan dipengaruhi oleh insentif ekonomi, bukan semata-mata hanya suatu aturan teknis yang mendasari. Selanjutnya ada perataan laba. Perataan laba itu adalah praktik di mana manajemen perusahaan memilih prinsip akuntansi dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitas atau kemakmurannya. Nah, utilitas ini tuh ada beberapa faktor yang meningkatkan utilitas. Jadi yang pertama itu adalah keamanan kerja, income, dan juga pertumbuhan income baik di tingkat manajemen maupun perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada motivasi perataan laba. Nah, menurut Bidelman mengemukakan dua motivasi utama untuk manajemen dalam melakukan perataan laba. Yaitu yang pertama adalah laba stabil, itu mendukung dividen tinggi dan menurunkan resiko, meningkatkan nilai saham. Dan yang kedua adalah mengurangi siklus laba dan koreksi return perusahaan dengan return pasar. Yang selanjutnya ada objek perataan laba. Nah, objek perataan laba ini yang paling umum digunakan dalam laporan keuangan itu laba, khususnya laba bersih atau laba per saham. Nah, hal ini tuh karena laba dianggap sebagai indikator yang paling relevan dalam menunjukkan kinerja suatu keuangan perusahaan. Selanjutnya ada dimensi perataan laba. Nah, dimensi perataan ini mencerminkan metode yang digunakan perusahaan untuk mencapai kestabilan pendapatan atau laba. Jadi yang pertama itu ada perataan real, yaitu transaksi aktual untuk mempengaruhi laba, misalnya penjualan yang dipercepat. Lalu ada perataan artifisial, yaitu penggunaan prosedur akuntansi, misalnya pengakuan pendapatan. Lalu yang ketiga ada perataan klasifikatori, yaitu mengubah klasifikasi akun untuk mempengaruhi persepsi. Untuk yang selanjutnya adalah variabel perataan laba. Variabel perataan adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja. Jadi seperti laba, Koplen menguraikan 5 syarat instrumen perataan, yaitu yang pertama harus dapat digunakan untuk berulang kali,
yang kedua adalah sesuai prinsip akuntansi umum, yang ketiga adalah berpengaruh besar terhadap pendapatan, yang keempat tidak perlu transaksi real, dan yang terakhir adalah bisa digunakan sendiri maupun bersamaan dengan instrumen lain. Manajemen laba adalah praktik di mana manajemen berusaha memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan tertentu, seringkali untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan atau untuk mencapai target kinerja. Menurut Skipper, tahun 1989, manajemen laba mencakup intervensi yang dilakukan manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan tindakan nyata yang mempengaruhi aliran kas. Teknik manajemen laba dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi seperti peralihan dari metode depresiasi garis lurus ke metode jumlah angka tahun. Yang kedua, kebijakan perkiraan akuntansi memanipulasi estimasi akuntansi seperti menentukan umur ekonomis aset atau presentasi kuantitas tak tertagih. Yang ketiga, pergeseran periode biaya atau pendapatan, mempercepat atau menahan pengakuan pendapatan dan biaya untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Akuntansi paradigma, teori akuntansi positif, fokus pada pemahaman dan prediksi konsekuensi dari pilihan-pilihan akuntansi yang diambil oleh manajer. Teori ini berasumsi bahwa kekuasaan dan politik dalam organisasi adalah fenomena empiris yang dapat diamati secara objektif. Dalam konteks ini, manajemen memiliki insentif untuk memilih metode akuntansi yang menguntungkan bagi mereka, yang seringkali mengarah pada praktik manajemen laba. Asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan luar menyebabkan keberadaan manajemen laba. Manajemen biasanya memiliki banyak informasi tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak luar, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri tanpa pengawasan yang memadai. Selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus kali ini yaitu PT Kimia Farma Tbk, salah satu BUMN di sektor farmasi. Diketahui melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan tahun buku 2019. Perusahaan diduga merekayasa laporan keuangan dengan cara mengakui pendapatan fiktif, yaitu pendapatan yang sebenarnya belum terjadi, dengan nilai laba tahun 2019 yang dilaporkan senilai 99,56 miliar rupiah. Padahal setelah diaudit ditemukan bahwa laba sebenarnya hanya sekitar 11,7 miliar rupiah. Hal ini dilakukan Kimia Farma karena ingin memberi kesan kinerja keuangan yang baik kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dan mungkin ada dorongan dari sistem insentif atau tekanan untuk menunjukkan performa yang bagus kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama BUMN. Hal yang dapat Kimia Farma lakukan dalam memperbaiki kondisi dan mencegah kejadian seperti ini yaitu yang pertama, transparansi, mengklarifikasi kepada publik, dan berkomitmen memperbaiki. Yang kedua, audit independen, melibatkan auditor eksternal untuk investigasi. Yang ketiga, perbaikan tata kelola dengan memperkuat pengendalian internal dan komite auditnya. Yang keempat, sanksi internal dengan menindaklanjuti dengan tegas pihak yang terlibat dalam kondisi seperti ini. Yang kelima, pelatihan etika, edukasi karyawan tentang pelaporan dan etika akuntansi yang baik. Yang keenam, kerjasama dengan regulator dengan mengkoordinasi dengan OJK dan BPKP. Yang ketujuh, revisi laporan, restatement laporan keuangan yang bermasalah. Yang kedelapan, pemulihan reputasi dengan membangun kembali kepercayaan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.